Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli Solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tokoh atau penokohan. Tokoh ialah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menampilkan contoh-contoh cerita. Selanjutnya, kita akan mengenali tentang jenis-jenis tokoh dalam cerita. Ada 3 nak. Yang pertama protagonis, yang kedua antagonis, dan yang terakhir yaitu tritagonis. Nah, selanjutnya Soli Solihah kita akan membahas satu persatu ya tentang jenis tokoh. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Nah, Soli Solihah, tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung suatu cerita. Nah, tokoh protagonis memiliki watak yang sabar, jujur, bijaksana, dan rajin. Ya, selanjutnya Soli Solihah, apakah kalian tahu mengenai sifat antagonis dari tokoh? Ya, mari kita bahas. Sifat antagonis yaitu sifat tokoh yang menentang dan melawan tokoh protagonis. Wataknya seperti mencuri, berbohong, dan selalu berbuat jahat. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu apakah kalian tahu tentang tokoh tritagonis? Nah, kita bahas ya. Tokoh tritagonis adalah apa, Soli Solihah? Nah, oke, tokoh tritagonis adalah tokoh penengah yang berperan sebagai pendamai jika ada konflik antara protagonis dan antagonis. Mari menyimak cerita. Pemulung yang jujur. Setiap hari Jaka mendorong gerobaknya sambil mencari barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Jaka terpaksa putus sekolah dan menjadi pemulung untuk membantu ibunya yang sudah tua. Sedangkan ayahnya sudah lama meninggal. Menjadi pemulung tak menghilangkan sifat baik Jaka yang suka menolong sesama. Jaka tak segan-segan menolong anak-anak sekolah untuk menyeberang jalan. Jika kebetulan Jaka melihat di dekatnya ada yang mengalami kecelakaan, ia langsung berlari untuk menolongnya. Tak jarang pula Jaka membantu mengatur lalu lintas yang sedang macet dengan menjadi Pak Ogah dadakan. Tapi ia tak pernah meminta bayaran dari para pengendara. Suatu sore, Jaka mendorong gerobaknya memasuki kompleks perumahan. Ia menyadari banyak mata yang menatapnya dengan curiga. Sudah terbiasa bagi Jaka menghadapi orang-orang yang tak menyenanginya. Bahkan ia pernah dicaci maki oleh seorang warga yang tak senang tempat sampahnya diacak-acak pemulung. Padahal bukan Jaka yang melakukannya. Jaka terus berjalan mendorong gerobaknya. Seorang ibu yang sedang berjalan di depan Jaka tak menyadari jika dompetnya terjatuh. Jaka berteriak mencoba memberitahukan, tapi wanita setengah baya itu tak mendengar dan terus berjalan. Jaka berlari mengambil dompet yang terjatuh. Kemudian mengejar pemilik dompet dan menyerahkan dompet itu kepadanya. Plak-plak! Tangan wanita itu menampar pipi Jaka dengan keras. "Kamu pasti copet," kata wanita itu marah. Jaka mengusap pipinya. Ia tak menyangka akan ditampar. "Aku pemulung, bukan copet,"
balas Jaka sambil bersiap untuk pergi. "Tunggu dulu," teriak wanita itu sambil membuka dan memeriksa isi dompetnya. Wajahnya berseri melihat isi dompet masih utuh. Kemudian ia memberikan selembar uang kepada pemulung yang jujur itu. Tapi dengan halus Jaka menolak pemberian wanita yang telah salah sangka itu. Anak pemulung yang jujur ini seharian bekerja keras agar bisa membantu ibu dan adiknya. Dia tidak bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya. Tapi setiap malam Jaka menyempatkan diri mengikuti bimbingan belajar di sanggar belajar yang didanai oleh salah satu organisasi sosial. Oke solih-solihah, selanjutnya ada latihan ya. Latihan ini dikerjakan dan dikumpul melalui via WhatsApp. Sekian dari Umi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.